Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dan pemirsa Cibodas Dogar ya. Di tempat saya ini kebetulan ada domba yang sebelumnya dari mitra. Ini sudah hampir setahun setengah tidak beranak. Sampai-sampai dinyatakan bajir kayak gitu ya, atau majir kata bahasa Jawanya. Nah, kita akan bahas terkait apa sih yang menyebabkan domba itu majir atau bajir ya. Nah, yang menyebabkan domba bajir itu yang pertama, ini kita ambil contoh domba ini aja ya. Ini menurut saya ini domba belum saatnya bajir pemirsa ya. Karena emang di sayahnya juga baru dua kali beranak, terus kemungkinan di tempat sebelumnya itu 4 kali beranak, kemungkinan 6 sampai 7 kali beranak pemirsa ya. Nah, domba itu bisa bajir dikarenakan yang pertama karena emang domba itu sudah tidak memproduksi sel telur lagi kayak gitu. Jadi kalau istilah orangnya itu, kalau wanita itu ya sudah menopause kayak gitu. Jadi sudah tidak mengalami situasi menstruasi lagi kayak gitu. Nah, di domba juga kayak gitu. Kalau dia masih terus berjalan memproduksi sel telur kayak gitu ya, itu kemajiran itu tidak akan pernah terjadi. Ini domba ini di saya bunting lagi pemirsa ya. Ini domba ini alhamdulillah sudah bunting kayak gitu. Ada selama 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun ini tidak beranak. Itu penyebabnya apa ya? Karena mungkin kelalaian dan ketidakrajinan si petani kayak gitu ya, dalam mengawinkan domba gitu. Nah, kita bisa melihat domba itu masih menghasilkan sel telur atau tidak, tinggal dilihat setiap kali dia birahi atau beger, kemudian kita pacekkan, kita kawinkan. Nah, selama proses itu terjadi, kemudian sampai mengandung, berarti dia masih memproduksi sel telur. Kalau setiap saat, taruh misalkan dalam jangka waktu 17 sampai 21 hari itu dia beger, kemudian kita kawinkan ya, padahal birahinya atau begernya itu tinggi, tarik kayak gitu ya, kencang, kemudian kita kawinkan, sudah beberapa kali kita kawinkan padahal tidak dipaksa atas kerelaannya, tapi tidak hamil-hamil, nah itu dimungkinkan domba itu sudah menopause kayak gitu ya, sudah tidak memproduksi sel telur lagi kayak gitu. Nah, itu pemirsa yang pertama ya, yang menyebabkan domba itu bisa bajir kayak gitu, karena emang dia sudah tidak memproduksi sel telur lagi gitu, sudah menopause lah kalau orang itu ya. Yang kedua, yang menyebabkan domba itu menjadi bajir adalah karena banyak makan kayak gitu ya, banyak makan, pemberian gizi yang banyak kayak gitu ya, sehingga menyebabkan gumpalan gaji dan daging itu menumpuk kayak gitu di badan seperti itu ya. Nah, itu menurut saya mungkin yang menyebabkan domba itu menjadi bajir ada dua kayak gitu ya, karena sudah tidak memproduksi lagi sel telur kayak gitu ya. Kedua, karena tumpukan lemak kayak gitu ya, disebabkan karena makanan yang banyak dan bergizi pemirsa ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya kayak gitu ya, pengetahuannya tidak gampang untuk menyebutkan domba ini bajir kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita menyebutkan domba bajir dalam keadaan gemuk, kemudian domba itu belum pernah sama sekali laktasi beranak kayak gitu ya, itu tidak mungkin kayak gitu ya.
Kalau apa terutama di domba-domba darah itu kebajiran itu tidak mungkin terjadi begitu ya. Kalau pada domba yang sudah tua, udah beberapa kali sampai belasan kali, itu kemungkinan bisa terjadi karena mungkin dia batasan limit reproduksi telurnya misalkan sampai belasan, pemirsa. Itu saja mungkin pemirsa apa yang bisa saya bagi pada kesempatan hari ini begitu ya. Ini domba besar ini si Jumbo gitu. Tidak bajir pemirsa. Ini jadi pemirsa ya. Jadi jangan sampai apalagi misalkan orang yang mau beli bandar-bandar itu kayak gitu ya. Kalau lihat domba gemuk-gemuk itu lama sudah tidak beranak pasti menyimpulkan bajir, ini bajir gitu. Padahal kalau kita sudah tahu ilmunya kita tidak akan mudah terkecoh pemirsa. Tuh, ini susunya sudah turun pemirsa. Kayak gitu. Ini sudah 1,5 tahun gitu. Tidak beranak. Alhamdulillah di saya beranak pemirsa ya. Jadi pentingnya ilmu di sana ya. Terima kasih, jazakumullah. Jangan lupa banyak-banyak beristighfar dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.